Selamat malam Mitra Bos. Di malam hari ini seperti biasa nih ketemu lagi ya di acara Jagung Sejarah. Jagung Sejarah bersama teman-teman dari Yayasan Harga Kencana, satu yayasan bergerak dalam bidang penelusuran penelitian sejarah Kota Pati khususnya. Dan di malam hari ini masih tetap bersama Bapak Dr. Anto Joko Wahyono. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan juga Bapak Ayub. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan di malam hari ini kita melanjutkan lagi tentang cerita Pragulo 1 Pak ya. Iya. Yang berkaitan dengan perang Madiun. Madiun. Bedah Madiun, dan kita akan mengupas beberapa versi tentang cerita itu Pak ya. Iya. Bagaimana Pak kira-kira hubungannya perang Madiun dengan Pragulo 1? Gini, setelah gugurnya Sultan Hadiwijaya Pajang, ini kemudian kan terjadi semacam perebutan wilayah ya antara Pati dan Mataram. Jadi Jawa itu kayak semacam dibagi antara utara dan selatan. Yang selatan itu bagiannya Mataram, yang utara bagiannya Pati. Hanya kemudian Mataram ini agaknya berambisi untuk menguasai semua wilayah Jawa gitu. Untuk itu kemudian Mataram ingin merebut Madiun itu dibantu Pati. Dulunya Pati sama Mataram masih bersama-sama Pak ya? Iya, masalahnya ada ikatan keluarga. Masih ada ikatan keluarga dulu ya Pak ya. Setelah itu tapi pasca Madiun bedah ini kemudian terjadi konflik kekuasaan antara Pati Mataram itu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi Pak tentang bagaimana hubungan perang Madiun dengan Pragulo 1 dan perang antara Pati dengan Mataram gitu Pak ya. Ya, dan sebelum itu kita kasih yang lewat ini dulu. So, kita lanjutkan lagi untuk jagung sejarahnya di malam hari ini, dan buat Mitra Arbos yang ingin ikutan jagung silakan saja bisa kirim SMS atau kirim WA di 0855-266-1026 ya, seputar tema yang kita bicarakan di malam hari ini. Dan kita lanjutkan lagi Pak, tadi antara perang Madiun juga Pragulo 1 dan Mataram. Jadi sebelum lebih dulu saya ceritakan bahwa ketika di masa Trenggana setelah tewas, ya, kemudian digantikan Pajang, Hadiwijaya. Hadiwijaya kemudian menempatkan Pangeran Timur, putra Trenggana yang termuda, menjadi Adipati Madiun. Pangeran Timur ini menggantikan Reksogati. Pangeran Timur atau disebut Ronggojumono ini punya yang dalam babat ditulis berputra Retno Dumilah dan Pangeran Lontang. Ketika jatuhnya Pajang dengan gugurnya Hadiwijaya, ini Pajang dibagi dua. Artinya bumi Jawa ini dibagi dua antara Pati dengan Mataram. Mataram menempati wilayah selatan dan Pati di utara. Tapi kemudian Mataram ini berambisi untuk menguasai Madiun. Pada serangan awal ini, seperti yang ditulis dalam babat Jawa, Mataram kalah. Oleh karena itulah kemudian Mataram dalam babat itu didukung oleh Pati. Selain Pati juga Mataram juga dibantu oleh beberapa kadipaten yang lain seperti Pajang dan yang lain, termasuk juga dari mengambil dari wilayah Bagelen. Nah, seterusnya peperangan Mataram dan Madiun ini disiasati oleh, awalnya karena kekalahan Mataram ya, disiasati oleh Panembahan Senopati. Ini yang tertulis dalam babat.
mengirimkan atau menugaskan Nyai Adisara, salah satu abdi dalem yang kemudian dijadikan selirnya, untuk menjadi duta atau caroko. Diperintahkan untuk menghadap pada Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur tadi, menyatakan takluk. Selain itu, pernyataan takluk itu oleh dari pihak Nyai Adisara tadi sebagai simbolis, Nyai Adisara meminta memohon supaya kakinya Pangeran Timur itu dicuci di dalam suatu bokor emas. Ya, kemudian air cucian kaki Pangeran Timur itu nanti untuk diminum Panembahan Senopati sebagai pernyataan atau simbolis ketaklukan Mataram. Gitu. Melihat sikap dari Mataram atau Panembahan Senopati itu menyatakan takluknya itu, kemudian dianggap oleh Pangeran Timur peperangan selesai. Oleh karena itu, sewaktu Madiun itu sebelumnya berhadapan dengan Mataram, didukung oleh kadipaten-kadipaten dari Bangwetan, yaitu dari wilayah Jawa Timur. Kemudian para dipati-dipati Jawa Timur itu mengetahui bahwa Mataram sudah takluk, berarti tidak akan terjadi perang, kemudian mereka pulang. Nah, di kesempatan yang Madiun tidak lagi didukung oleh Bangwetan, nah inilah Mataram kemudian menyerang Madiun. Nah, dalam serangan ini Pangeran Timur merasa dikibuli. Ternyata itu hanya trik strategi Mataram saja untuk supaya pasukan-pasukan dari Bangwetan itu menyingkir. Oleh karena itu Pangeran Timur kemudian menunjuk putrinya, yaitu Retno Dumilah, supaya tetap di keraton, karena Pangeran Timur tahu bahwa yang diharap oleh Senopati adalah Retno Dumilah. Sementara Pangeran Timur bersama putranya Pangeran Lontang kemudian mengungsi ke Surabaya. Nah, kemudian terjadi dalam versi Babat Jawa yang pertarungan antara Retno Dumilah menghadapi Retno Dumilah dengan Senopati, di mana diceritakan di situ bahwa Retno Dumilah itu diberi pusaka oleh ayahnya, yaitu keris Kolo Gumarang. Selain itu juga sebuah pistol senjata api ini. Artinya ini ditulis dalam Babat Jawa begitu, bahwa waktu itu sudah ada senjata api dipakai dalam peperangan. Karena di dalam Babat itu tertulis jelas disebut pistol. Nah, sebentar, ini saya juga curiga dengan yang disebut keris Kolo Gumarang. Ini sedikit saya membahas tentang senjata ini ya. Kemungkinan kalau Madiun itu punya Kolo Gumarang yang dianggap keris, Pati punya juga pusaka Jayakusuma yang disebut Kerincing Gumbolo Geni. Ya. Dari pengertian nama-nama tadi, Kolo Gumarang dan Gumbolo Geni, nama-nama ini mengindikasikan sifat-sifat senjata ini, senjata-senjata yang berapi yang mengeluarkan ledakan. Ya, saya anggap ini adalah meriam, sejenis meriam gitu, bukan keris. Ya. Cuman dalam cerita itu ditulis sebagai keris. Gitu. Nah, itu sedikit masalah senjata tadi. Nah, kemudian dalam pertarungan itu tadi, yang aneh dalam babat ini, penulisan penaklukan pertarungan antara Retno Dumilah dengan Panembahan Senopati yang dihadapi sendiri oleh Panembahan Senopati, ini digambarkan semacam
Kalau dalam ketoprak istilahnya gandrung kasmaran kayak gitu loh. Iya. Dirayu Retno Tumilah. Iya. Jadi ini kayak gaya film Bollywood, India. Indianan gitu. Iya. Ya, kemudian akhirnya Retno Tumilah karena dirayu akhirnya takluk. Nah, takluk akhirnya ya terus cekak ose di peristri mau dijadikan istrinya gitu loh. Itu kekalahan Madiun di situ. Cuman kenapa kisah peristiwa penaklukan Madiun ini dalam Babat Pati tidak ditulis? Tidak ada. Tidak ada. Itu tadi Babat Jawa, Pak ya. Babat Jawa yang menulis. Yang menulis Babat Jawa. Cuman dalam versi tutur ketoprak ada disebut. Ada diceritakan Pati di bawah Jayakusumo membantu Mataram menaklukkan Madiun dengan Jayakusumo ini sebagai senopati penakluk. Nah, disinilah permasalahannya. Kalau menurut tutur yang ditulis oleh Pak Sutiono, ini bahwa konflik Pati ini berdasar karena Retno Tumilah tadi sebagai putri boyongan, kemudian diperistri diambil oleh Sutawijoyo atau Panembahan Senopati. Iya. Tapi menurut versi tutur ada semacam argumen bahwa yang berhak mengambil putri boyongan Retno Tumilah ini adalah Senopati. Maksudnya bukan Panembahan Senopati tapi Panglima Perang. Panglima perangnya. Ini Pragulo, Pak. Jadi Pragulo gitu loh. Yang berhak begitu. Nah, disinilah kemudian ini dari versi tutur ya, menimbulkan semacam konflik atau semacam kecemburuan atau apa gitu ya istilahnya dari pihak Pati karena ya Retno Tumilah kemudian dimiliki oleh Sutawijoyo gitu loh. Nah, kemudian Jayakusumo pulang ke Pati tanpa pamit. Sisi lain dia khawatir kalau Retno Tumilah ini dijadikan istri oleh Panembahan Senopati, tentu kakaknya Jayakusumo yaitu Waskita Jawi akan tersingkir. Tapi wacana semacam ini dari tutur ini tidak ada tertulis dalam Babat. Babat Pati tidak ada, Pak ya. Babat Jawa, Babat Pati tidak ada sama sekali menuliskan. Babat Jawa juga tidak menuliskan. Nah, Babat Jawa hanya menuliskan memang Retno Tumilah kemudian diperistri oleh Senopati, kemudian Jayakusumo pulang ke Pati tanpa pamit. Karena ya itu tadi Retno Tumilah kemudian diperistri. Itu tanpa alasan yang jelas Babat Jawa kemudian menuliskan bahwa Jayakusumo kemudian pulang ke Pati tanpa pamit. Tapi kalau Serat Kondo sama sekali tidak menuliskan hal itu. Tidak ada keterangan tentang terkait apa itu kepulangan masalah semacam kecemburuan itu tidak ada keterangan itu dalam Serat Kondo itu. Nah, justru dalam Babat Pati yang ditulis adalah Jayakusumo setelah kudanya ditukar dengan sapi Pragulo oleh Panembahan Senopati. Kemudian dia ditugaskan untuk menumpas berandal Gunung Pandan. Nah, Dalam Babat Pati itu. itu Babat Pati menuliskan begitu. Jadi dalam Babat Pati tidak ada ditulis cerita tentang peperangan di Madiun. Tapi ditulisnya Jayakusumo itu ditunjuk atau ditugaskan oleh Panembahan Senopati untuk menaklukkan berandal Gunung Pandan. Kemudian setelah berhasil menaklukkan berandal Gunung Pandan, dua putri atau adiknya berandal Gunung Pandan itu kemudian diboyong. Kemudian diminta atau diberikan pada Panembahan Senopati, dua putri tadi, yang dalam tutur disebut Lesmining Puro dan Lesmining Pati gitu. Cuman dalam Babat Pati tidak ditulis namanya, tidak ada. Cuman ini dalam tutur yang ditulis Pak Sutiono disebut begitu. Nah, masalahnya kenapa kok Babat Pati tidak menuliskan
cerita tentang peperangan Madiun, tapi kok dituliskan pemberontak Gunung Pandan. Di mana Gunung Pandan berada sekarang? Gunung Pandan di mana, Pak? Nah, Gunung Pandan itu kalau kita melihat peta, ada lihat di Google Earth, itu berada di perbatasan Kabupaten Bojonegoro, Nganjuk dan Madiun. Nah, menurut dugaan saya yang dimaksud ditulis dalam bab peti sebagai berandal Gunung Pandan ini adalah untuk penyamaran cerita itu, Pak. Penyamaran bahwa sebenarnya peperangan ini adalah penaklukan terhadap Madiun. Yang dalam bab tadi ditulis sebagai Bupati Madiun tadi ditulis sebagai berandal Gunung Pandan. Permasalahannya di situ keburannya itu loh. Jadi ada beberapa cerita yang berbeda-beda, Pak ya. Iya, artinya sama tapi berbeda mungkin, Pak. Ya itu loh, kenapa Babet Pati kok tidak menuliskan secara jelas Pati membantu Mataram menaklukkan Madiun. Itu tidak ada. Ya itu tadi disamarkan, disembunyikan, diceritakan dengan dongeng penaklukan terhadap berandal Gunung Pandan. Gitu, ya. Ya. Jadi ada yang menarik di sini. Kembali lagi. Penyebab peperangan itu dipicu karena hanya seorang perempuan, lagi-lagi digambarkan seorang perempuan. Pak ya. Retno Dumilah. Lalu dalam Babad Pati tidak diceritakan tentang pemberontakan penyerangan terhadap Madiun. Yang sebetulnya penyerangan terhadap Madiun itu juga jelas ditulis di Babad Tanah Jawa ya, Pak. Ya, jelas. Tapi di dalam Babad Pati sendiri digambarkan sebagai penaklukan berandal Gunung Pandan dengan memboyong, hasilnya memboyong putri lagi. Jadi kalau saya cermati di sini nampaknya memang ada sesuatu hal yang diamputasi dalam Babad Pati sendiri. Mungkin atau mungkin ya memang perintah untuk membuat Babad Pati harus seperti itu. Supaya tidak membuat keberlanjutan tentang konflik Pati dengan Mataram. Jadi ketika saya datang di makam Ronggo Jumeno, ada yang menarik. Di situ ada 2 juru kunci, namanya saya lupa semua itu, karena sudah 3 tahun dan tidak saya buka kemarin. Sudah lama, ada 3 atau 4 tahun kalau nggak salah. Itu yang satu agak muda, yang satu lebih tua. Justru yang lebih tua ini yang menceritakan ketika saya mau berkunjung ke makam Ronggo Jumeno, beliau ini yang sepuh, juru kunci yang sepuh ini, iki lho Mas, sing jenengan padosi, sing mateni, sing nyedani Ronggo Jumeno nggih saking Pati. Senopati saking Pati. Cuman hanya mengatakan demikian. Ya. Bukan menyebutkan namanya siapa gitu, Pak. Tidak disebutkan. Mungkin cuman sebatas itu tok yang beliau tahu. Lalu kemudian secara tata krama secara tata krama ziarah seperti itu kan. Dan nampaknya di sini kembali lagi kepada persoalan tentang perempuan yang digambarkan sebagai simbol penaklukan seperti tadi yang diceritakan Pak Joko, yang lebih tidak masuk akal lagi ketika Retno Dumilah menghadapi Senopati dengan cara gandrung. Ini kan ya lucu, perang kok gandrung nih, terus logikanya kepiye? Itu dalam cerita Kedoprak memang seperti itu, Pak. Iya, itu seperti digambarkan dalam kisah Kedoprak. Dengan hanya sebuah gandrung, kemudian lileh atine, kemudian diboyong ke Mataram. Di sini juga ada yang terlewatkan mungkin Pak Joko, tentang Ronggo Jumeno yang dipercaya sebagai ujung tombak dari pinggir wilayah Mataram mungkin ya.
Karena Bangwetan itu merapat ke Madiun. Bangwetan merapat ke Madiun. Artinya simbol kekuatan Bangwetan adalah di Madiun. Nah, kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa mereka pada mundur? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena beberapa putra Mbah Wasis, yang Wasis ini juga banyak yang menikah atau bersaudara berpersaudaraan dengan wilayah Bangwetan, Blambangan dan sebagainya. Itu coba nanti dijelaskan Pak Joko. Sambil kita mengurai, jadi itulah permasalahannya yang sebetulnya terjadi, bahwa lagi-lagi di sini diterangkan bahwa Istilah perempuan, Pak. iya, peperangan itu dipicu oleh perempuan. Jadi kalau saya tarik kesimpulan bahwa perempuan ini adalah sebuah simbolis. Nek ono unan-unan jajah projo boyong putri, artinya jajah projo boyong putri, putri ini dikatakan diibaratkan sebagai sebuah simbol wilayah dan kekuasaan, wilayah kekuasaan. Nek jajah desa melangkori, artinya membawa oleh-oleh. Ya, itulah yang kita urai pada malam hari ini. Jadi timbulnya konflik antara Pati dengan Mataram itu dipicu oleh seorang perempuan, lagi-lagi seorang perempuan. Memang perempuan punya kekuatan besar. Apakah itu betul? Apakah itu betul? Apakah cuma persoalan perempuan gitu loh? Nyari karena perempuan, Pak. Jadi gini ya, memang pasca Pajang runtuh itu, kemudian Madiun melepaskan diri karena Ronggo Jumeneng ini kan putra Demak, putra Trenggono, melepaskan diri dari Pajang karena Pajang dianggap lemah setelah Hadiwijoyo. Jadi Ronggo Jumeneng putra ragil ini. Putra ragil. Nah tentu karena Ronggo Jumeneng itu sebagai putra ragil atau putra terakhir dari Trenggono, maka Ronggo Jumeneng inilah kemudian dijadikan semacam simbol dari Raja Demak, yang Ronggo Jumeneng ini kemudian menjadi yang mewakili atau dirajakan oleh para Dipati Bangwetan. Misalnya itu. Dan kalau kita melihat dari cerita tentang Brandal Gunung Pandan tadi ya, agaknya cerita ini cenderung mengecilkan arti dari kekuatan Pati. Diberitakan cuman penaklukan terhadap Brandal Gunung Pandan saja dan memperoleh 2 putri. Ini mengecilkan arti kebesaran Pati gitu. Menaklukkan seorang Brandal gitu ya. Kelasmu nganu ini Brandal tok. Brandal kelas glodok lah kasarane. Ngalahno preman blok. Ngalahno preman. Dikecilkan artinya Pati itu loh. Padahal kalau kita melihat dari sisi perkawinan politis dari Jayakusuma yang ini dicatat dari tulisan Cokrohadi Wikromo. Jayakusuma ini besanan dengan Dipati Blambangan, yaitu Honggojoyo atau Penak Werdati. Itu bertempat sebagai Adipati Lamajang. Kemudian menantu Ki Penjawi adalah Penjaringan. Ini Pangeran Madura. Nah, Lamajang pasca Majapahit runtuh, yang Lamajang ini juga mewakili Blambangan. Ini punya pengaruh kuat juga terhadap Dipati-Dipati Bangwetanan gitu. Nah, inilah yang agaknya bahwa Pati ini punya wibawa yang cukup disegani oleh Dipati-Dipati Bangwetan. Jadi kemungkinan mundurnya para Dipati Bangwetan terkait dengan perang Madiun tadi, ini mereka segan ketika Pati ikut campur. Maju
maju Pati. Ya. Cuman dalam babat ini diceritakan Senopati gandrung terhadap Retno Dumilah, kemudian Retno Dumilah apa itu bisa ditaklukkan dan juga dengan trik Nyai Adisoro diwisu-wisi mencuci kakinya Ronggo Jumeno itu nanti air cucian kaki tadi kemudian diminum oleh Senopati sebagai tanda takluk. Jadi dalam babat Jawa digambarkan kayak begitu sih. Ini kan aneh. Kalau saya melihat ya itu karena power dari Pati sendiri, punya power politik yang cukup disegani di Pati dari Bang Wetan. Makanya Bang Wetan kemudian mundur, tidak ikut tidak mau campur tentang konflik Madiun dengan Mataram. Ini urusan keluarga. Ya, karena ini sudah menyangkut urusan kekeluargaan antara Bang Wetan dengan Pati. Jadi kalau Pati itu punya hubungan kekerabatan dengan Bang Wetan, secara otomatis Blambangan itu kan disegani di Bang Wetan. Kemudian mungkin pasukan Bang Wetan, wah Pati melu-melu ya kene becik mundur wae. Gitu. Nah anjane menang ya mending melu Pati wae nek cara kasarane gitu. Seperti itu. Karena ya itu tadi Pati punya trah Majapahit. Majapahit. Ada dasarnya itu. Ya oke Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Kita kasih dulu yang lewat ini monggo. tentang hubungan Pati dengan Perang Madiun. Ya. .6 Harbos FM Jos Blogoleh. Ya kita lanjut lagi untuk jagung sejarahnya di malam hari ini. Dan buat mitra Pos yang pengen ikutan jagung, silahkan saja bisa kirim SMS atau kirim BA di 0855266126 ya. Dan buat mitra Pos yang hobi tentang sejarah, nah, di kesempatan malam hari ini kita bisa diskusi Pak ya. Bisa. Nah, silahkan saja kalau pengen ikutan gabung monggo. Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi tentang tadi antara perang Madiun dan keterlibatan Pati Perhulu 1 Pak ya. Iya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa posisi Gunung Pandan itu berdekatan dengan 3 penjuru wilayah kadipaten yang tentunya di bawah kekuasaan Madiun. Setelah Trenggono jatuh, kemudian dibagi Pajang jatuh, lalu Madiun memisahkan diri dengan Pajang. Begitu juga ketika Pajang jatuh, wilayah Mataram itu sebetulnya ini masih tanda tanya. Nah, nenggone cerita tur kan iki rada melebar sithik Pak Joko. Jadi penggunaan nama Mataram sendiri itu dari siapa? Wilayah Mataram itu tentunya dijelaskan dalam masa akhir Majapahit, ada yang disebut Bri Mataram, ada yang Pajang jelas ada, Bri Pajang ada. Bri Mataram juga ada Pak ya? Ya ada tentunya. Jadi penggunaan nama Mataram sendiri itu juga mungkin mengambil wilayah siapa pada waktu pemilik Mataram. Kembali lagi ke persoalan pemicu peperangan antara Pati dengan Mataram, lagi-lagi yang ditengerai dari sebuah perebutan perempuan yang mana dari versi tutur ketoprak, terus kemudian dari Babet Tanah Jawi, juga sedikit nyerempet dari Serat Gandar. Ini biar dijelaskan lebih panjang lagi tentang pemicu terjadinya peperangan antara Pati dengan Mataram. Padahal ini kan saudara kan. Itu pemicunya adalah ya apa sanepone tentang pembagian. Mosok bar perang terus cuman pendeleng-pendelengan selesai. Kan mestinya peperangan itu kan andum, wong lunga nawu wae ya dibagi untuk iwak iki dibagi rata kok. Mosok peperangan cuman sekedar itu selesai. Mesti ada. Ya mestinya lah untuk itu biar dijelaskan Pak Joko tentang apa yang terjadi. Itulah yang makanya jadi misteri. Kenapa pasca perang Madiun itu
Joyokusumo pulang begitu saja tanpa pamit. Dalam babat Ketika- Jawa itu Pak ya. Babat Jawa. Begitu juga dalam babat Pati disebut setelah penumpasan berandal Gunung Pandan, Joyokusumo pulang tanpa pamit. Pamit. Artinya ada kesamaan cerita itu ya. Ada kesamaan. Nah, kalau Serat Kondo tentang kepulangan Joyokusumo ke Pati ini karena melihat sikap Panembahan Senopati yaitu Sutowijoyo itu langsung mengadakan perkawinan. Ada pesta perkawinan dengan Retno Tumira. Nah, Serat Kondo menulis bahwa di masa perang yang berdarah-darah dan banyak korban, kok langsung mengadakan perkawinan. Ini yang tidak bisa diterima oleh Joyokusumo, maka dia pulang. Ini yang ditulis dalam Serat Kondo begitu. Setelah pulang Pati ini kemudian Joyokusumo tidak pernah lagi, bahasanya ketoprak itu, bahasa Jawa itu sowan atau berkunjung ke Mataram lagi. Balelo terus Pak. Ya, nah, ini memang sudah dalam babat Jawa memang ditulis bahwa kepulangan Joyokusumo ke Pati ini sudah diraba oleh Panembahan Senopati bahwa Joyokusumo ada tanda-tanda akan balelo gitu. Dan memang kenyataannya begitu. Nah, ini dipicu karena apa? Setelah beberapa tahun kemudian Joyokusumo menugaskan seorang utusan duta. Nah, duta ini yang disebut dalam istilah jabatan di masa itu adalah kanduruan, sebenarnya kanduruan gitu, sebagai duta untuk meminta 1000 tombak, 1000 tombak lengkap dengan landeannya. Itu cerita yang ditulis dalam babat, baik babat Jawa maupun babat Pati begitu. Gitu Pak. Hanya oleh pihak Mataram diberikan 1000 tombak tapi tanpa landean. Orang ikut janganan. Nah ini yang permasalahannya di sini. Cuman pengertian rata-rata itu kan menganggap tombak ini kan, kalau Pak Sutiono menulis ini 1000 prajurit, bukan tombak, tapi 1000 prajurit dengan tombaknya. Kalau dalam babat Jawa ditulis 1000 tombak dengan landean. Nah, pemahamannya ini kan kalau dari pihak Mataram cuma memberikan tombak tanpa landean dianggap ini semacam penghinaan. Jadi Pati merasa kayak dilecehkan, dianggap kan begitu. Tapi sebenarnya ini kan tombak di sini kan kita lihat ini di sini adalah tombak ini adalah ukuran. Bukan senjata. Tombak bukan ya. Kan, jadi semacam ukuran istilah tradisi dalam istilah tradisi Jawa ya, ukuran satu tombak, satu depo, sakilan, satu jong dan sebagainya itu ya. Ya. Ini ukuran wilayah. Wilayah itu Pak. Jadi ini artinya dalam peperangan itu mesti ada perjanjian antara Mataram. Bagaimana kalau Mataram minta bantuan Pati, mesti ada negosiasi, perjanjian. Ada negosiasi mesti betul Pak. Nah ini yang diminta oleh Pati ya itu tadi, ditagih janji ini dengan 1000 tombak plus lengkap dengan landeannya. Yang dimaksud di landean di sini adalah ya kekuatan wilayah itu ya dengan pajaknya gitu loh. Nah, hasil buminya itu yang diminta, tapi cuman diberikan hanya wilayahnya, hasil buminya tidak diberikan. Ini yang kemudian menimbulkan Joyokusumo marah gitu loh. Permasalahannya di situ. Jadi kalau di ketoprak itu cukup sederhana. Tombak dianggapnya sebagai prajurit, tapi sebetulnya ya itu tadi. Kita kemarin itu kita kan udah jelaskan juga. Jadi ukuran itu kalau paling kecil adalah sak nyari, mungkin sak nyari itu ya sak senti, kemudian sekilan,
sak depo, sebau, tombak, bahkan sampai sajeng, sak plintengan. Yang paling jauh itu. Jadi di sini yang disebut 1000 tombak itu mungkin wilayah landian itu adalah beserta hasil buminya atau pajaknya. Itu yang dimaksud. Dan hal itulah yang kemudian membuat pertikaian menjadi serius itu, karena itu tadi orang rembukan lah nopo tiba-tiba mungkin itu ada sebetulnya perjanjian itu sebetulnya sudah ada. Mesti ada. Cuman diingkari oleh pihak Mataram, lalu Pati menagih melalui Kanduruan, juru runding atau duta runding yang dijelaskan di dalam babat Tanah Jawa namanya siapa? Potro Dito disebut babat Jawa, menyebutnya Potro Dito. Potro Dito. Nah, itu Potro Duta lah mungkin ya. Duta. Duta sebagai duta nego. Berulang-ulang diminta, akhirnya tidak. Ya jenenge wateke wong Pati wis ora sabaran wis diserang wae. Itulah yang menjadikan kekecewaan dari pihak Kanduruan sendiri juga merasa bersalah. Sehingga nek ono cerita Kanduruan di daerah mana itu kemarin, ya mungkin dia menyingkir ke sana, tidak ingin lagi menjadi, karena dianggap gagal, misinya gagal, dan dia menyingkir di daerah Santi, Desa Santi ya. Di Santi. Makamnya di sana. Di Santi ya ada Kanduruan itu, Pak. Cuman ya itu Kanduruan terus dalam tutur itu disebut guru. Gurunya Jawa Kusumo kalau dalam tutur. Masalahnya itu. Nah itulah sebab pemicunya. Jadi Kembali lagi itu masalah semua disimpulkan dengan masalah perempuan. Jadi pemicunya adalah seorang perempuan. Tapi perempuan inilah yang digambarkan dalam babat itu mungkin sebuah wilayah. Sama seperti ketika Pragolo mengambil Roromendut, sama kan? Terus kemudian apa itu juga disimpulkan dengan perempuan, selalu digambarkan dengan perempuan. Perempuan inilah kalau menurut Pak Trias Yusuf almarhum, dosen filolog Undip, perempuan itu ya wong wedok iki ya simbole wilayah. Bumi. Semacam Ibu Pertiwi itu kan simbol bumi. Ibu Pertiwi gitu. Itu kan jelas kan. Itu kan simbol bumi Indonesia kan. Memang disimbolkan sebagai wanita kalau wilayah, penyebutan wilayah gitu. Gitu Pak ya. Iya. Terus tadi menarik tentang penjelasan bedil, pistol apa bedil, jetbang kalau mungkin kalau nggak ada itu memang tarian Mudumila itu memang dalam kostum perlengkapannya itu ada menyelipkan di pinggangnya itu keris dan pistol. Itu ada tariannya sampai sekarang. Ada Pak ya. Ada. Ya secara otomatis Mas. Mungkin penggambaran berikutnya karena sejarah adalah pencatatnya adalah pemenang. Ya jadinya ya seperti itu. Iya. Kalau Gumarang ya itu karo kerisnya. Kalau kerisnya itu disebut Kolo Gumarang. Tapi kemudian dirubah namanya menjadi Kiai Gubito. Enggak tahu itu maknanya itu Kiai Gubito. Gumarang ini ya Gumarang. Kolo Gumarang, Kolo Antoko, Kalantaka. Itu apa itu istilah meriam Jawa. Ya. Bukan keris Pak ya. Keris. Jadi kalau orang identik malah keris Pak. Iya. Jauh lagi ketika kami menyusur di areal Gunung Pandan itu juga ternyata di sana di sekitaran Gunung Pandan itu juga ada makam Pragolo apa ya kemarin ini. Ada disebut makam Carang Soko. Ya, jadi wilayah Bojonegoro. Ada namanya Carang Soko Pak. Ya. Seperti di Pati ini Pak. Cerita Carang Soko yang ada di Pati itu masih nanti aja lah kita. Itu nanti kita bahas lagi. Namanya bisa Pak. Ya, Carang Soko Parang Garuda itu sebetulnya apa sih? Ya, itu ya. Nanti kita bongkar ya. Dan lebih panjang lagi tentang pemberontakan tersebut di wilayah Gunung Pandan itu juga kami di sekitaran
Nganjuk, Ngawi itu mana itu juga ada makam misteri yang di sana. Jadi orang-orang Madiun, terutama yang berpangkat tidak boleh melewati makam gitu. Melewati tok lho Mas ora entuk. Iya wis kaya gugon ya sama lah. Nek pengen ora jabatannya protol. Di mana itu, Pak? Di daerah Ngawi kalau nggak salah. Ngawi, Pak. Iya. Karena itu diceritakan juru kuncinya yaitu ini pasukan dari Demak dan Pati yang di sana itu makamnya juga unik, cuman bunder-bunder tok itu cuman bata-bata ditata gitu. Tidak ada nisannya. Iya, tidak ada nisannya. Itu cuman beberapa pasukan Pati yang luruk ke Madiun kalah, kemudian di situ gugur banyak di yang situ. gugur di situ, berjajaran darah di situ, terus akhirnya dimakamkan. Ya terus cerita yang unik yaitu tadi yang berkembang. Nek sapa wonge sing pejabat dari Madiun nek liwat makam kuwi protol. Dan sampai sekarang pun memang itu dihugemi. Ya itulah mistis-mistis Jawa yang begitu. Seperti itu. Ada pertanyaan Mas? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya, belum ada. Belum ada. Ya buat mitra radio yang ingin gabung silakan saja ya. Lewat SMS atau lewat WA di 0855266126. Ya, memang sedulur semua cinta akan sejarah Kota Pati. Dan sebelum kita lanjut Pak, kita kasih dulu yang lewat Pak ya. Monggo. Ya kita lanjut lagi untuk jaga sejarahnya di malam hari ini Pak ya. Dan ini ada pertanyaan ya Pak dari Pak Go. Dari Pak Go di Juana. Ya ini pertanyaan banyak sekali ya. Ini halo selamat malam Pak Teguh. Sugeng dulu Pak Teguh okay. Di Juana. Ini pertanyaan yang pertama Pak. Di zaman Pragolo tersebut Juana itu berupa hanya oro-oro atau pelabuhan atau bagaimana Pak? Ya kalau Jawana ya, Juwana itu Jawana tulisan. Tulisan yang sebenarnya itu sering disebut di dalam peta itu memang Jawana sudah ada. Dulunya Jawana Pak ya. Ya. Di era Pragolo I atau di era Mbah Wasis itu mungkin ya daerah Katemunggungan ya Pak Jokowi. Mungkin Ya Mbah Wasis, Putra Penjawi, Penjawi Putra yang Gengerang. Nah, tokoh yang Gengerang ini berasal dari Juwana. Artinya di wilayah itu, kalau kita lihat dari rujukan pasca jatuhnya Mbah Wasis, ada disebut bahwa Pati punya 7 kademangan. Di antaranya itu Juwana itu kademangan. Artinya di masa Pragolo I atau Jogokusmo ini ya Juwana ya kademangan. maksudnya mereka Kademangan. Iya. Kademangan. Cuman kita tidak punya data ya. Data otentik yang tertulis itu enggak. Yang jadi Demang Juwana itu siapa? Zaman Mbah Wasis itu Pak ya. Ya, Ini tentunya mungkin dari tutur-tutur lokal di Juwana mungkin barangkali ada ya. Kalau tutur mungkin ya ini daerah tua di sana itu kan daerah tua kan setelah bakaran di sana ada desa Dukut dan kami temukan secara tutur tinular ya gugon tuwun ya bisa lah itu ada yang disebut Ki Dukut Alit sebagai Demang kekuatan Demang Ki Dukut Alit putranya Ki Dukut yang sebetulnya ini ya masih kita ragukan juga. Jadi kalau 7 kademangan itu jelas ada Tenggeles, terus kemudian Paselean atau mana itu, terus Regotuwu, Semirjo, Cengkal, Telogowung itu mana? Selawesi. Ada 7 kademangan lah. Namanya saya tidak hafal. Jadi ada 2 katemunggungan mungkin dari 2 katemunggungan. Ya kalau dari akhir Wasis kan itu. Ya poinnya itulah. Jadi Juwana itu kademangan. Tapi Jawana sering disebut lah. Karena mungkin pelabuhannya Pak dulu Pak. Iya, Ya pelabuhan. Sungainya besar.
Di sana ada orang-orang Wajo. Itu untuk mengupas itu nanti kita Nanti, ke atas ya. nanti kan. Ya nanti Pak Gu untuk mengupas lebih Ya. jauh tentang Karena Ngerang apapun nanti. itu kita tidak bisa meninggalkan Ngerang. Iya, betul. Karena Mbah Ngerang itu aslinya dari Ngerang sana. Ya, memang, Nanti itu ke atas nanti. memang dalam pertanyaan yang kedua itu menyangkut tentang Ngerang Pak, diceritakan ketoprak. Ini pertanyaan kedua Pak. Ada kejadian memboyong Gapura Majapahit untuk mendapatkan putri Sunan Ngerang atau bagaimana? Lupa ini mungkin. Ya, Nah, itu ini- nanti akan kita jawab. Ya. Masalahnya ini kan kita masih dalam periode Madiun Madiun, Prabowo ya. 1. Nanti kita terputus nanti ceritanya ini. Ya, gitu, Pak. Maaf, Ya. gitu. Mohon maaf Pak Teguh. Nanti meloncat-loncat kita ceritanya Nanti ada terus. cerita lagi tentang ini untuk mengupas cerita ini nanti besok ke edisi selanjutnya Pak. Besok ya itu kayu bralitan Mas. Dan juga ada pertanyaan yang kedua ini dari siapa nih? Tidak disebut namanya, tapi nomornya beda. Oh, Mas Wiwi di Lahar ini Mas Wiwi. Selamat malam Mas Wiwi ya. Nah, ini pertanyaannya juga menyimpang dari tema malam ini Pak. Tapi tidak apa-apa saya baca dulu Pak ya. Iya monggo. Nah, ini saya baca dulu. Saya mau bertanya Pak, siapa sebenarnya Ondorante? Wah. Ini yang terkenal di Padi. Dan mana asal usul Ondorante dan di mana makamnya? Saya penggemar cerita Babat Padi. Nah, karena orang asli Padi gitu Pak. Iya. Cilik mula, nggih Mas Wiwi. Iya, itu. Yang di Lahar. Iya, Tapi itu. babnya malam hari ini kita tidak membahas Tidak tentang membahas itu. tentang itu. Dan Itu juga ada nanti kita post di besok era-era awal. edisi yang selanjutnya Pak ya. Nah, kita masih Disimpan dulu pertanyaan. simpan dulu. Mungkin Mas Wiwi mau bertanya tentang kisah Pragulo 1 Ya kalau monggo lah nanti kalau silakan kita ya. Pragulo 1. Ya kalau gitu kita lanjutkan lagi Pak tentang tadi peristiwa Madiun dengan Pragulo 1 tadi Pak. Dan juga Panembahan Monggo, Senopati Pak Pak. Dan narasi apa lagi? Jadi pasca bedahnya Madiun itu ya. Setelah Ratna Dumilah itu diperistri oleh Sutowijaya. Nah, ini yang kemudian ditulis dalam tutur yang ditulis oleh Pak Sutiono. Ini Pak Sutiono agaknya menuliskan ini digambarkan Jayakusumo ini bermimpi. Digambarkan Pak Sutiono gitu. Jadi bermimpi bahwa nanti ketika itu Retno Dumilah mendatangi Jayakusumo karena sebenarnya dia tidak suka diperistri oleh Sutowijaya, tapi lebih menyukai Jayakusumo gitu loh. Nah, dijelaskan bahwa oleh Pak Sutiono bahwa yang memang yang sebenarnya yang berhak untuk memiliki Retno Dumilah adalah Panglima Perang. Panglima Perang ketika penaklukan Madiun itu. Nah, tapi ada kegelisahan Jayakusumo di sini terkait Retno Dumilah kalau diperistri oleh Sutowijaya, yaitu kakaknya yaitu Waskita Jawi akan tersingkir. Nah, kemudian oleh Mondoroko, Kepati Mondoroko untuk apa itu? Siapa yang berhak untuk menduduki takhta permaisuri ini? Maka diadakan semacam apa ya, lomba apa itu ya? Sayembara lah, nah, itu loh, sayembara menduduki takhta. Sopo sing kuat ngangkat singgasana dampar permaisuri itu, dialah yang akan menduduki sebagai permaisuri. Sing ngrasa gitu Pak. Nah, ternyata Waskita Jawi tidak kuat, tidak kuat menduduki. Yang bisa menduduki adalah Retno Dumilah. Cuman damparnya miring. Menduduki atau mengangkat Pak? Tadi diangkat tidak kuat. Kemudian Diduduki. setelah Retno Dumilah berhasil mengangkat, artinya dia yang apa itu berhasil kan sebagai permaisuri, maka dia duduk. Duduk. Nah, ketika duduk miring. Miring. Gitu. Gitu loh. Jadi apa itu singgasananya itu ketika duduki oleh Retno Dumilah miring. Ini ceritanya Pak Sutiono begitu. Cerita ketopraknya itu Pak ya. Ya. Nah, kemudian Waskita Jawi ini karena tergeser ke posisinya, maka dia disingkirkan di Keraton Kidul. Maka dia disebut Ratu Kidul.
Nah ini yang dalam mitos ya, mitos apa legenda ini? Ya legenda Dalam Roro Kidul itu. versi Keraton Mataram. Panembahan Senopati itu kan mengawini Ratu Kidul. Dan tidak hanya Panembahan Senopati, semua yang Turunnya. menjadi Raja Mataram itu harus mengawini Ratu Kidul. Mitosnya begitu. Mitosnya seperti itu, Pak. Ini ada makna apa di balik semua itu? Sementara dalam apa yang ditulis Pak Sutyono bahwa yang dimaksud Ratu Kidul ini adalah Waskita Jawi, putrinya Mbah Penjawi, Putrinya Mbak kakaknya Jayakusumo. Apakah Nyai Roro Kidul. Nyai Roro yang dimaksud Nyai Roro Kidul seperti makhluk halus itu adalah Waskita Jawi? Ini penjatuhan karakter atau pelajaran atau gimana? Iya, kalau Atau penistaan? Tapi kisah Roro Kidul sendiri di versi Mataram kan diluhurkan. cuman didemetke. Nah ini loh. Iki menungso dipadakno demit atau memang sejatinya itu Nyai Roro Kidul iki sapa gitu. Ini Roro Kidul atau Ya, Ratu Kidul, Pak? keraton. Ya, ada sih sebetulnya waktu kami telusur lebih jauh di wilayah seputar Kutha Gede itu ada yang menyebut keraton di wilayah Kidul. Keraton wilayah Kidul. Ya, itu keraton Permaisuri. Ratu Kidul berarti. Ratu Kidul. Ya, Nyai iya, Kidul. iya. Ya memang iya ada cerita seperti itu sih. Cuman kebenarannya juga tidak tertulis dalam Tanah Jawa. Cuman ya itu tadi hingga akhirnya menjadi sebuah mitos. Mitos bahwa siapapun yang menjadi yang menduduki sebagai tahta di situ selalu berhubungan dengan Nyai Roro Kidul. Artinya mungkin ya itu tadi. Jadi Permaisuri adalah Ratu Kidul, Ratu Kedaton Kidul yang sangat diistimewakan. Terus kemudian setiap yang menjadi raja di situ harus sujud terhadap Nyai Roro Kidul, yaitu tadi. Terus akhirnya muncullah mitos Nyai Roro Kidul gitu, Pak. Nah, dalam versi yang lain, ini yang ditulis oleh Pangeran Wongsokerto dari Cirebon, ada disebut Ratu Kidul ini bernama Ratu Mas Angin-Angin, yang kemudian menjadi istrinya Panembahan Senopati. Cuman anehnya dalam versi Wongsokerto ini Ratu Angin-Angin ini putrinya Nyi Ageng Ngerang. Jadi secara kronologis gak masuk. Nggak masuk tuh, Pak. Tahunnya berbeda, Pak. Iya. Ya. Atau mungkin ketidaktahuan ya bisa jadi. Penulisan Wongsokerto ini di era Mangkurat I. Jadi itu memang agak diragukan. Jadi kemungkinan yang dimaksud Ratu Angin-Angin memang ditulis itu bahwa Ratu-Ratu Angin-Angin ini adalah seorang Ratu Trah Mojopahit. Nah, selanjutnya ya dalam perebutan tahta tadi, tahta Permaisuri. Jadi siapa yang berhasil menduduki tahta ini putranya yang akan menggantikan sebagai raja. Putranya ya. Putranya si Permaisuri yang berhasil menduduki tahta ini akan menjadi raja. Tapi faktanya yang menggantikan Senopati ini bukan anaknya Retno Dumila. Siapa, Pak? Ya putranya Waskita Jawi, Kita Jawi. Raden Mas Jolang. Raden Manjula. Ayahnya Sultan Agung, Pak. Ayahnya Sultan Agung. Ayahnya Sultan Agung, gitu loh. Ini bukan ayahnya Sultan Agung, Raden Mas Jatmiko, tapi bukan penyiar ini ya. Waduh gantengnya, Pak. Raden Mas Jatmiko. Jadi tulisan Pak tutur yang ditulis Pak Sutyono ini juga saya bingung juga bahwa faktanya yang menjadi meneruskan tahta Mataram ini adalah putranya Waskita Jawi, bukan putranya Retno Dumila yang dalam tutur Pak Sutyono ini ditulis bahwa yang berhasil menduduki tahta ini adalah Retno Dumila meskipun miring, dan faktanya putranya Retno Dumila yaitu Ronggo Panembahan Jemina
ini menjadi menggantikan kakeknya Kayaknya di Madiun. di Madiun gitu loh. Itu kan Masalahnya itu. di Mentaram. Pak. Nah, Iya. Jadi Seto Krapya ini Panembahan Seto Krapya inilah yang menggantikan tahta setelah 1601 Sutawijaya meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya yang dari ibu Permaisuri Waskita Jawi. Yang aneh itu ketika kita masuk di Kutha Gedhe. nah, itu menarik ini, juga. Ini juga harus kita bahas. Masalah Ratu Kidul. Ratu Kidul, terus kemudian makamnya di mana? Kutha Gedhe Jogja Pak ya. Ya, permaisurinya ini makamnya di mana? Karena di Kutha Gedhe, di Cungkup Kutha Gedhe itu justru yang berada di sebelah Panembahan Senopati itu Gagak Baning, bukan Waskita Jawi. Ini yang aneh. Gagak Baning ini adiknya Senopati. Adiknya Senopati. Ada apa ini? Cuman mungkin saya sendiri juga ragu apakah ini diganti atau pasca mungkin Tulisannya yang diganti Pak. tulisannya yang diganti, tapi sebetulnya yang di situ adalah Nyai Waskita Jawi. Nyai Waskita Jawi. Karena yang di sebelah berarti sebelah Ya, selatannya, agak di bawahnya itu ada bawahnya makam Adisoro dan dan Retno Dumila. Sementara yang Ratu Maspati agak jauh di belakang. Ratu Maspatinya. Iya. Malah Ini lebih ada- jauh dari. Tidak Senopati. persis di sisi Panembahan Senopati. Seharusnya sebagai Istri. pasangan suami istri selayaknya Berdampingan. makam itu berdampingan. Cuman namanya kok Lain. Gagak Baning. Adiknya. Nah, Aneh. ada makam Gagak Baning di Nah, mana? sementara ada makam Gagak Baning sendiri di komplek makamnya jadi satu komplek makam dengan Mandorokan. Panembahan Juru Kiting. Juru Kiting. Berarti di Di mana Komplek itu Pak? Mandorokan itu mungkin ya, Pak? Iya. Karena Juru Kiting kan Di- putranya Juru Mandorok. Pertani. Iya kan? Juru Mertani. Mungkin di Oh. Komplek Mandorokan itu. Jadi ada dua berarti makamnya Pak. Jadi di sini Ya ora mungkin ono mek sak wong siji makame loro ya ora mungkin. tampaknya perubahan-perubahan pergeseran nama-nama yang dimakamkan di Kota Gedhe ini ada motivasi tendensi politis tertentu. Oh, pasca setelah mungkin ya Perang itu Pak. Perang. bukan perang setelah wafatnya Panembahan Senopati. Jauh setelah Panembahan Senopati mungkin oleh penerus-penerusnya di masa-masa setelah Sultan Agung barangkali gitu loh. Ada perubahan itu. Ada perubahan Memang sengaja kayaknya untuk memutus mata rantai dengan padi. tadi. Kayaknya begitu, makanya disimbolkan di sini Kuluk Kanigoro lan Rambut pinutung. pinutung. Nah, itu rambut putus, artinya putus persaudaraan. Putus persaudaraan. Wes klop Mas ini. Kalau Jadi- kita amati dari Serat Betul. Cungkup Kutha Gedhe ini sudah klop. Jadi simbol rambut pinutung. Istilahnya kayak ono basa Jawa, ya maaf ya, istilah gandeng jembut. Iya. Maaf saja. Maaf saja, Nah, ya. ini Erat itu bunganya. ya, Iya. sangat erat kan. Nah, ini rambut pinutung. Kok ini dijadikan simbol Kadipaten Pati dan sekarang jadi simbol Kabupaten Pati. Kok tidak ada simbol nama yang lebih bagus? Rambut pinutung, rambut yang patah putus-putus hubungan persaudaraan kok dijadikan pusaka Pati. Yang disimbolkan keris itu Pak. Nah, Iya, yang sekarang itu ini putusnya persaudaraan. Kira-kira ada pakemnya ndak? Keris rambut. Kalau pamor merambut ada. paman merambut. Ini para para tokoh pagerisan ya. Pagerisan, ya. Nek pamor rambut pinutung nggak ada. Nggak ada. Yang ada pamor merambut iya. jadi ini kalau kita kaitkan dari kedua nama ini, Kuluk Kanigoro, untuk Kuluk Kanigoro. Nah, ini simbol tahta, simbol tahta. kekuasaan. Dan rambut pinutung. Jadikan perebutan tadi. Tahta yang menyebabkan persaudaraan ini putus. Terus gitu. Nah. Ya. Yang anehnya sekarang itu menjadi agul-agulane wong Pati. Digawe ke monumen neng alun-alun. Kenang-kenangan Pak. Kenang-kenangan tapi kon salah iku yo.
rambut pedot itu kepiye Iya, Mas? Ya kenang-kenangan pangeling-eling kekalahan Pade. Iya. Jadi perebutan tahta dengan putusnya hubungan persaudaraan yang disebutkan dengan rambut pinutung. Iya. Wong ada apa etika Jawa ya? Wong Jawa dikel rambutnya wae sirahe ngamuk. Apa nek orang entek rambutnya dipedot. Ya berdarah-darah. Iya. Gitu loh. Artinya kita memang sengaja diputuskan hubungan dengan Mataram. Dan terbukti setelah kita berkunjung di makam Kuto Gede, yang sebetulnya kalau kita muni wong Pati ini wis jelas ora entuk Mas. Enggak boleh Pak. Sampai sekarang enggak. Cuman alhamdulillah kita ada rekan dari sana yang mengantar kita ke sana, dan ternyata di sebelah Sutawijaya Panembahan Senopati itu adalah jiratnya makamnya Gagak Baning, ditulisnya Gagak Baning. Tapi Sampai sekarang masih begitu. sampai sekarang masih. Masih seperti itu Pak. Tapi saya sendiri juga meragukan hal itu. Iya. Makanya terus disimpulkan di sini, diperpanjang lagi permasalahannya menjadi Kuluk Kanigoro dan Rambut Pinutung. Betul. Artinya kita memang sengaja dipisah dengan Mataram. Padahal kalau kita amati, jadi setelah sampai turunin jenengan lagi, tak sebut Raden Jatmikol, Raden Jatmikol. Ngene lah Raden. Jadi Sultan Agung itu keturunan dari situ, dari Ibu Waskita Jawa. Dan dari Pati berarti Pak. Iya, Turun dari itu Pati. yang menurunkan raja. Raja. Setelah Mas Julang, Panembahan Sido Krapyak, terus kemudian diganti oleh anaknya yaitu Panembahan Sultan Agung, Raden Mas Jatmiko. Nah, dalam Babat Pati, dua pusaka ini kan pusakanya Kembang Joyo. Kembang Joyo. Yang ketika jadi Dipati Pasantaran kan dengan nama Joyo Kusumo. Nah ini kan sudah klop kan? Iya. Nah, akhirnya kita bisa membongkar teka-teki apa sebetulnya Sanepo, Kuluk Kanigoro dan Rambut Pinutung. Inilah jawabannya. Tapi tahunnya yang berbeda itu Pak ya. Ya kalau Babat tidak ada angka tahun Mas. Babat tidak menyebut angka tahun, cuman dari nama-nama ini kan bisa kita raba. Iya. Yang dimaksud Joyo Kusumo itu siapa? Dan saya ingat saya Pak Tarmuji itu juga mengatakan yo Kembang Joyo itu yo Mbah Wasis Joyo Kusumo itulah. Pak Tarmuji yang mana Pak? Pak Tarmuji Gembong. Gebang Pak ya. Itu juga penghayat ketoprak. Kisah dua pusaka itu hanya ditulis dalam Babat Pati saja. Bapak di Jawa tidak ada Pak. Tidak ada. Dan itu ditulis di tahun 1925 oleh Sosro Sumarto dan Dibyo Sudiro. Tentang Kuluk Kanigoro. Iya. Bukan 1300 itu Pak. 1300. Zaman Majapahit. Waktu itu kan- Kalau diprediksi oleh tim HJB itu 1300. Kembang Joyo di era 1300. Ceritanya begitu. Tapi setelah kita babar, kita urai dari satu persatu, dari Tombronegoro hingga sampai sekarang ini, ya Pragolo 1 atau Mbah Wasis, sebetulnya kami menyebut Pragolo juga enggan. Enggak. Ya. Enggan. Saya sebetulnya ini hanya merujuk pada catatan saja. ya. Nah, untuk kisah itu masalah Pragulo episode berikutnya. Berikutnya itu. Kita akan Panjang bedah banget masalah sih, Pak, ya. Baron Segaber. Iya, menarik sekali itu Pak. Ada pertanyaan lagi enggak, Mas? Tidak ada Pak. Wah, iya. Tidak ada, hanya pertanyaan dua itu. Iki aja. Sultan Agung jadi anu loh, iki moderator. Iya. Jadi Kuluk Kanigoro sama Rambut Pinutung sebagai kenang-kenangan Pak itu Pak. Iya, boleh lah kenang-kenangan. tapi Kenang-kenangan hitam. hitam, lebih Kita putusnya persaudaraan karena putusnya kekuasaan. persaudaraan. Nah, sing aneh ya sampai sekarang itu ya banyak pejabat yang menurut dia terah Mataram, dia tidak berani datang ke Pati. Ini yang Itu, aneh. mitos masih Pak. Ya, dan mitos kalau cerita. saya bukan begitu. Hmm. Ini sebetulnya hanya untuk memutus hubungan politis saja supaya Pati terasingkan sehingga jadi Pati dadekno kutha pensiun. Dan Kuluk Kanigoro itu ya, itu baru dipakai. Itu di eranya Pakubuwono ketiga. Pakubuwono ketiga Pak. Ya di sekitar 1700
pasca perang Cina 1760-an. Istilah kuluk Kuluk Kanigoro, dan bentuknya tidak seperti yang dipajang di alun-alun. Semacam kuluk Kresna apa yang napasnya kehinduan, tidak. Sangat sederhana. Kuluk nganten dulu. Nganten itu. Nah, itu yang kuluk Kanigoro. Dileret itu, Pak ya. Istilah Kanigoro sendiri ya. Kani itu dimaksud adalah apa itu? Sari. Sari ya. Inti. Goro itu negoro. Jadi intinya negoro ya itu artinya simbol kekuasaan. Tapi dalam teks yang lain istilah kani ini bisa saja wong ini istilah pasemon Jawa ya. Bisa ini juga apa itu secara simbolik. Kani bisa dikatakan kanin negoro. Kanin artinya ini luka. Jadi kalau dikatakan dengan negoro ya negara yang terluka. Kalah. Dramatis sekali. Saya lebih yang kedua ini tadi. Ya. Ini orang beda. Seperti kemarin kita bahas Tombronegoro. Oh iya. Pati kramane pesantenan. Nah, ini dua makna yang berbeda. Dua makna. Kani goro, iso kanin negoro, kanin luka. Nah ini loh. Ini pintere Pujangga dalam mengolah zaman dulu pasemon. Kenapa pati Jawa. ora kramane pesantren? Kraman itu berarti Kraman pemberontak. Kromo basa Pak ya. Ya. Lah, Basa Inggil. jadi kalau Condronegoro itu pesantrenan, kalau padinya itu Danang Sutowi, Raden Danang Kromodipuro. Jadi setback sidik ya Mas ya. Jadi pemberontakan di era Condronegoro I itu, Pati kramane pesantrenan. Ya artinya Pati Raden Kromodipuro. Raden Danang itu Pak. Ya Raden Danang itu melawan pesantrenan Condronegoro Di bawah. Ya. Lalu teks merujuk, kemudian ada perubahan-perubahan di dalam babat Tanah Jawi disebutnya pesantrenan. Kromo inggile pati ya Romo pesantrenan. Ile neng ya iku mau pati keramane pesantrenan. Ya itulah Oke Pak. teka-teki yang Dan memang Condronegoro itu dalam babat Simbar dari Blambangan disebut Dipati Pesantrenan. pesantrenan bukan pati. Jadi Blambangan Pak. Iya. Dan Balai Pustaka apa itu babat tadi terbitan Balai Pustaka di 1937. Tombronegoro itu disebut Ki Ageng Pesantrenan. Dan kalau Tombronegoro itu diidentifikasi sebagai Condronegoro, ya sama dengan Pas. teks dari Blambangan tadi, babat Simbar, babat Condronegoro adalah Dipati Pesantrenan. Pesantrenan. Masuk itu Pak. Lah itu tadi makanya Kuluk Kanigoro rambut pinutung dan ini sudah kita buktikan sampai sekarang masih ada yang mempercayai bahwa pejabat yang gete Mataram mesti ora wani mlebu pati. Wedi tenan Pak. Ya itu kalau saya pikir itu politik lah. Eman-eman Pak. Iya politik karena begini misalnya ya Pak Harto itu kan orang Mataram. Kalau dia masuk pati dia nggak berani. Akhirnya apa yang terjadi? Ya untuk intipe wis lumayan Mas. Mergo Pak Harto rawani sowan Makanya itu hati-hati Jokowi jangan masuk padi. Aman Pak. Presiden. Justru hari inilah yang harus kita buka. Oh coba uden-uden loh Pak Joko. Ini sudah selesai. Saya Jokowa nek saya. Oh ini Pak Jokowi. Jadi ini yang harus kita buka. Bahwa mulai saat ini tidak ada. Jadi saya pastikan mitos itu tidak ada. Jenengan buatan pejabat Pak. Jenengan buatan Oh, aku pejabat Mas. Pejabat teras. Masih pejabat tetap Saya dewan Mas. Gedene lah awan. Enggak nak pejabat gegek tenan. Tidak. Saya yakin tidak. Hanya gubernur. Yang penting atine mantep bahwa padi itu tetap saudara Mataram. Apapun yang terjadi. Ya itulah kita mulai rekonsiliasi barulah. Dengan meluruskan sejarah, artinya kita membuka untuk merekonsiliasi
konsolidasi ben ora ana guguntuan sing aneh-aneh seperti ini. Nah, seperti itu, betul itu. Jadi ini sudah juga sekaligus terbongkar. Iya, Ya kan? makanya itu kan kita Pelan-pelan kita membongkar. dengan cerita apa secara periodik bertahap-tahap itu nanti akan sampai. Kalau tadi kita ngejlong Wah ya Ratu. lawang Mojopahitan tadi Iya. putus kita Terus, gitu loh. Jadi Iya. itulah fakta yang kami temukan di lapangan setelah kami kunjungi beserta tim dari Harga Kencana, beserta rombongan dari teman-teman dari Jogja. Itu kebetulan kami diizinkan untuk bisa Teman masuk. siapa? Teman siapa Pak? Teman dari Jogja siapa? Siapa Pak? Iya, Oh, nomor. tak sebut nek Bapak ya. Tidak apa-apa. Jadi dari UGM. Dari UGM, Pak, ya. Ya, dosen-dosen UGM. Dosen UGM. Dari teman-teman sejarah juga. Iya, Peneliti sejarah dari juga. dosen sejarah. Dari akademis sejarah Pak ya. Ya, dari Fakultas Budaya jurusan sejarah. Di antaranya ada Prof. Dr. Margono dan teman-temannya Pak Uci, terus Pak Bah. Dokter Kami diantar bisa masuk ke. Tapi sebelumnya pun saya juga sudah masuk lebih dulu. Makanya ketika kedua kali saya tidak ke sana lagi. Biar Pak Joko, Pak Susilo, terus kemudian Mas Aan, yang lain-lain biar bisa masuk. Jadi ya lumayan lah di kenangan api Mas ya. Pak Di Dokter Pacai. Margana kan sebagai penasihat Pak ya, Ya. dari Harga Ya, Kencana. alhamdulillah beliau Pembina lah. Pembina. sebagai Oh, pembina, pembina. Pembina dari Yayasan pembina Harga dari Kencana. Yayasan Harga Kencana. Ya kita minta dukungan memang dari dosen-dosen UGM. Mudah-mudahan dari teman-teman UGM ini menjadi sebuah rekonsiliasi. Wis gegeren dhisik ya wis rampung. Mari kita Ya, itulah buka. sejarah. Inilah sejarah hitam putihnya harus kita terima. Sing kalah yo nglenggono, sing menang yo aja apa jenenge Mas? Nek anu iki Iya. tembunge sing menang ya aja Sementara. ya segitu. Sesok Sing menang ya aja menang-menangan, sing kalah ya aja sengsara. Bapak ini adalah Seperti sebuah itu, Pak. kisah. Akhirnya Pak ya, mungkin tidak ada tambahan lagi tentang Ada tambahan. ada peremedian sama paragraf 1. Ya saya rasa cukup. Ya, cukup dulu. Jadi itu tadi sudah kita bongkar. Jadi sanepo yang dari Bujangga. Jadi peperangan sebetulnya kalau kecemburuan Mbak Wasis terhadap Ratu Kidul itu tadi tidak masuk akal bagi saya. Betul. Hanya sekedar terus kemudian di sana wakno dampare miring dan lain sebagainya. Ya, Itu ya hanya sebuah kultus mistis. Karena ya dengan alam pikir manusia Jawa waktu itu kan dengan kekuatan mistis lah. Iya. Makanya itu dibikinlah dongeng tadi. Nah, anehnya ning kono Mas. Karena cerita mistis kan Bolo-bolo wong pati kaya ngono ya. Apa wong Jawa ya ngono. nek ora mambu mistis kan seger rasanya. Nek diceritakan dengan yang biasa-biasa saja kan tidak menarik. Ora menarik, ora ampuh. Kita piye ngono. Ya. Ya, itu tadi mudah-mudahan bisa menjadi pengantar singkat tentang Pragolo. Untuk besok Mas, Untuk besok kita coba membongkar tentang Baron Skeber. Ya, sejak jadi kita dari bawah juga terkait ini juga menyangkut tentang kematian dari Hadi Wijoyo. Hadi Wijoyo. Iya. Jadi Baron Menyangkut itu. Skeber. Siapa Terkait sebetulnya? runtuhnya Pajang. Baron Skeber, Joko Tingkir itu Pak ya. Juru Taman, ya Hadi Wijoyo Joko Tingkir. Joko Tingkir itu Pak. Iya. Ya, kalau kita runut juga masih ada persaudaraan dengan pihak Pajang. Jadi untuk periode besok kita bongkar tentang masalah tadi Baron Skeber. Keterlibatan Baron Keterlibatan Skeber Baron dalam Skeber. Ini juga luar biasa Mas, menarik. Menarik sekali Pak. Iya. Ya. petualangan Baron Skeber. Ya, karena memang cerita Skeber sudah banyak didengar dan mendarah daging Iya, di iya. orang-orang Pati Pak. Orang-orang Pati. Itu yang bisa terbang naik. Yang untuk Ondorante itu Iya. nanti dulu. Nah, untuk Ronda-Ranti nanti Jadi Baron Skeber numpak balon, numpak kemudian sopo itu, Nying Sopa itu yang kemudian tiba, pertapa, ya, itu disedot terus tiba nih kali Iya. gedung itu Pak. Jejak-jejak Baron Skeber yang di Cilacap, di Serandil itu juga ada. Nanti menarik ini. Mas. Menarik ya. Iya. Oke kalau gitu Pak kita
cukup sekian kalau memang tidak ada tambahan lagi. Sudah cukup. Ya, dan buat Iya. mitra Bos ya, terima kasih udah gabung di malam hari ini, udah mendengarkan dan udah nyimak tentang jagung sejarah kita. Itu Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Ya, Juga terima kasih. Pak Aib, matur suwun, selamat malam dan sampai ketemu lagi.